Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Agung Sugiantari, NIM 190-2013-799, absen 39. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis plan saya, yaitu bisnis cafe yang saya beri nama itu Cafe Teenagers. Latar belakang pembuatan bisnis plan saya yaitu karena di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wisatawan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan disukai dan diminati oleh banyak konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan produk yang paling disukai banyak orang. Dengan mangsa pasar yaitu di kalangan mahasiswa dan pelajar. Maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner yaitu cemilan untuk para remaja. Usaha yang akan saya kembangkan ini saya beri nama yaitu Cafe Teenager seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang bergerak dalam bidang usaha kuliner. Selanjutnya yaitu tujuan saya membuat bisnis plan ini yaitu yang pertama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, yang kedua sebagai inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, yang ketiga untuk melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, yang terakhir yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha. Manfaatnya yaitu dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang kedua yaitu membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang terakhir yaitu membantu meningkatkan keberhasilan para wisatawan. Cafe Teenagers ini didirikan untuk kaula muda yang gemar akan berbagai macam kuliner. Di sini tersedia dari makanan ringan sampai makanan berat, serta pelajar yang membutuhkan tempat kerja kelompok dengan pelajar lainnya. Cafe Teenager adalah tempat yang sangat nyaman untuk belajar. Kemudian bersantai atau nongkrong, Cafe Teenager merupakan tempat yang paling nyaman untuk bersantai. Adapun profil usaha, yaitu nama usaha, Cafe Teenagers, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Veteran Jalur 11 Amlapura, pemilik usaha yaitu saya sendiri, Ayu Agung Sugiantari. Kemudian ada aspek pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada strategi usaha, memberikan pelayanan dan fasilitas berupa musik jazz yang dapat menjernihkan pikiran. Kemudian ada wifi dan interior yang membuat pengunjung merasa nyaman dan menjadikan inspirasi bagi strategi utama usaha. Kemudian yaitu lokasi. Cafe ini saya dirikan di jalur 11 yaitu tepatnya di Padangkerte karena tempat ini adalah tempat yang paling strategis selain berada di pusat kota dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Adapun keunikan dan khas dari Cafe Teenagers yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik dengan penuh keramahan sehingga pembeli merasa nyaman dan selalu ingin kembali ke cafe kami. Adapun jam operasional dari Cafe Teenagers yaitu beroperasi dari jam 12 siang sampai jam 11 malam yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian jam 9 pagi sampai jam 11 malam yaitu sampai hari Sabtu dan Minggu, di mana segala kalangan dapat mengunjungi Cafe Teenagers kami saat waktu break lunch atau pulang sekolah sambil mengerjakan tugas dari sekolah ataupun kampus. Kemudian yaitu strategi promosi. Yang pertama, saat opening kami akan membuat pamflet atau banner dan brosur yang berisikan produk yang akan kami jual dan menyebarkannya di tempat-tempat yang banyak di kalangan masyarakat luas. Kemudian dengan media internet, yaitu memasang iklan di dunia internet khususnya sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter yang banyak diketahui oleh para remaja dan dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu dari mulut ke mulut. Kemudian ada langkah-langkah promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, pada hari biasa kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang memakai seragam sekolah atau alma mater dengan diskon sebesar 10%.
Kemudian yang kedua, apabila konsumen membeli cemilan lebih dari 5 porsi, maka kami akan memberikan gratis 2 jenis minuman. Yang terakhir yaitu selain itu, apabila konsumen membeli makanan di atas 8 porsi, maka kami akan memberikan gratis 2 jenis cemilan. Kemudian ada beberapa menu di dalam Cafe Teenagers, yaitu Anda bisa lihat sendiri dalam video saya. Kemudian yaitu aspek keuangan. Modal usaha saya di sini yaitu sekitar 80 juta. Kemudian penjualan 150 dikali Rp 15.000 per hari. Debitnya yaitu 2.250.000. Kemudian bayar dapur dan KP, kreditnya 30 juta 805.000. Kemudian biaya variabel 6.023.000. Kemudian ada beban lainnya 19.900.000. Laba total yaitu 25.522.000. Kemudian yaitu ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada owner, pemilik bertanggung jawab penuh atas semua kelangsungan usaha. Yang kedua yaitu menjamin legalitas perusahaan secara hukum. Yang ketiga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi wewenang kuasa untuk dijalankan oleh masing-masing divine. Keempat yaitu bertanggung jawab atas berdirinya usaha. Dan yang terakhir berhak menyelenggarakan acara rapat pertemuan dengan pihak-pihak yang ditunjuk. Kemudian yang kedua ada divisi produksi. Divisi produksi yang menangani aktivitas produksi makanan, minuman dan desain tempat dengan dipekerjakan 2 orang juru masak yang handal dan berpengalaman yang bertugas menyiapkan pesanan dari tamu, bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional kafe serta mengontrol jalannya usaha. Kemudian yang ketiga ada divisi keuangan. Divisi keuangan menangani masalah pemasukan dan pengeluaran kafe, bertugas sebagai kasir yang mana harus dapat melayani pembayaran konsumen dengan ramah dan sopan. Kemudian yang keempat ada divisi pelayanan. Divisi pelayanan terdiri dari 5 karyawan. 3 karyawan sebagai promosi yang bertugas mengantarkan makanan dan minuman yang dipesan pelanggan dan bertanggung jawab atas semua pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga terjangkau merupakan salah satu strategi perusahaan kami, yaitu penjualan dengan harga yang terjangkau, harga yang mampu diraih oleh semua kalangan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama bahan baku tidak tahan lama. Yang kedua produk mudah ditiru. Yang ketiga harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Terdapat banyak masyarakat khususnya anak muda yang konsumtif terhadap kuliner. Kedua yaitu permintaan pasar yang selalu meningkat. Kemudian yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama muncul produk baru yang lebih unggul. Yang kedua kenaikan harga bahan baku karena terbatas. Yang ketiga adanya kompetitor yang lebih dikenal masyarakat. Kemudian pesaing tidak sehat, yaitu yang terakhir adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah. Kemudian untuk yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan yang telah saya buat, yaitu sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, inovasi cemilan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dengan dilengkapi dengan nuansa tempat yang cocok untuk tempat berkumpul para remaja, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Kemudian berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan untuk mendirikan usaha kuliner dengan modal awal yaitu 80 juta dengan estimasi jumlah biaya tetap 30.805.000 dan jumlah biaya variabel sebesar 6.023.000, maka pada hari pertama saya melakukan usaha ini, jika saya berhasil mendapatkan 150 konsumen, maka dapat diperkirakan saya akan mendapatkan total laba yaitu sebesar 20.522.000. Sekian pemaparan bisnis plan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan saya. Kemudian jika saudara ingin bertanya,
Bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.